Gak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau saudara semua cuman punya pengetahuan, gak punya hikmat. Maka dunia ini akan tambah kacau. Makanya kenapa hari ini kita belajar hikmat, supaya saudara bukan cuma sekedar punya kemampuan mengetahui, tapi kemampuan untuk melakukan apa yang Anda ketahui. Karena bagi Tuhan lebih penting Anda melakukan konten daripada hanya cuma sekedar tahu konten. Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar mengapa kita perlu hikmat. Yang pertama kita belajar kenapa kita perlu hikmat. Bagaimana cara kita mengenal hikmat. Hikmat menuntun kita hidup benar. Pertama, untuk Anda bisa mengenal hikmat, untuk saudara bisa mengapa kita perlu hikmat. Karena hikmat menolong Anda untuk hidup suci. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi kita bisa melihat cikal bakal hikmat adalah takut akan Tuhan. Berarti kalau begitu saudara tidak takut akan Tuhan adalah permulaan bebal. Permulaan kebodohan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakannya sebagai ekspresi kasihnya kepada Tuhan. Atau saya simpel sederhanakan begini. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mendukakan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Melakukan hal yang benar tanpa CCTV. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda di kamar sendirian, apakah Anda melihat gambar-gambar yang suci atau gambar-gambar yang najis? Bagaimana dengan Anda seandainya kamu jauh dari pasangan hidupmu, ada di luar kota, luar negeri, apakah kamu melakukan hal-hal yang akan menyenangkan pasanganmu atau mendukakan pasanganmu? Pertanyaannya adalah bagaimana ketika bosmu meminta kamu mengerjakan satu proyek, apakah kamu menggelembungkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Takut akan Tuhan adalah seseorang yang melakukan hal yang benar tanpa CCTV. Bedanya hikmat dan pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui kebenaran. Sedangkan hikmat adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kebenaran. Sekali lagi saya ulangi. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui sesuatu. Sedangkan hikmat adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Makanya kenapa Tuhan lebih prefer kita berhikmat daripada berpengetahuan. Kalau Anda berpengetahuan tidak berhikmat, akibatnya Anda punya posisi, Anda punya harta, tapi jadi monster seperti Hitler. Hitler bukan orang berhikmat, Hitler adalah orang berpengetahuan. Karena dengan posisinya, dia bisa membunuh orang-orang Yahudi. 2 juta. Gak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau saudara semua cuman punya pengetahuan, gak punya hikmat. Maka dunia ini akan tambah kacau. Makanya kenapa hari ini kita belajar hikmat, supaya saudara bukan cuma sekedar punya kemampuan mengetahui, tapi kemampuan untuk melakukan apa yang Anda ketahui. Karena bagi Tuhan lebih penting Anda melakukan konten daripada hanya cuma sekedar tahu konten. Saya beritahu, perbandingan saudara sama iblis, kalau saudara cuma tahu tidak melakukan, saudara kalah jauh sama iblis. Iblis punya pengalaman lebih daripada 6.000 tahun. Sebelum kau lahir, sebelum dunia dijadikan, iblis sudah punya pengalaman. Iblis tahu firman A sampai Z. Iblis tahu seluruh ilmu pengetahuan. Cuma bedanya, iblis cuma sekedar tahu tapi tidak melakukan pengetahuannya. Nah, kalau kita dibandingkan sama iblis hanya cuma tahu tidak melakukan, lalu kita akan salah kaprah. Kita akan ditelan sama serigala. Makanya Tuhan minta kita untuk berhikmat, bukan berpengetahuan.
Lakukan yang kamu ketahui. Bukan cuma tahu konten, tapi lakukan konten yang kamu tahu. Karena hati nurani yang murni dan pikiran yang bersih merupakan pintu gerbang untuk Tuhan jatuhkan hikmat. Sekali saya ulangi. Pikiran yang bersih dan kemudian hati yang tulus merupakan pintu gerbang untuk Tuhan jatuhkan hikmat. Saya pernah ditelepon sama rekan kami di negeri Belanda. Dia berkata minta tolong untuk anaknya bisa berkunjung ke senter tangan pengharapan yang ada di Indonesia Timur. Dia berkata karena anak saya, dia sedang skripsi ujian akhir S2 Community Development. Nah, sebelum dia ujian akhir, dia harus pergi ke negara-negara dunia ketiga untuk bisa memberitahu apa yang dia pelajari kepada negara-negara dunia ketiga, untuk negara-negara dunia ketiga bisa berkembang. Dan betapa kagetnya ketika dia mengunjungi senter tangan pengharapan yang ada di NTT, di Maluku, dan di Papua. Dia kaget sekali apa yang dia pelajari sudah dilakukan oleh kami. Lalu kemudian anak muda ini kontak kami dan berkata, apakah Pak Jojo dan Ibu Heni sekolah community development? Saya bilang, kami gak sekolah community development, kami sekolah teologi. Gak mungkin, karena apa yang saya pelajari, kamu sudah melakukan semua. Dari saya pelajari di S1, S2, kamu sudah menghidupi, kamu sudah mengerjakan. Yaitu memberikan pendidikan, yaitu membangun MCK, yaitu memberikan pembangunan rumah, memberdaya masyarakat, memberikan bibit, lalu kemudian membuat septic water tank untuk menampung air hujan di tempat yang kering. Lalu kemudian kamu juga melakukan pengobatan gratis. Wow, semua yang kamu lakukan, itu yang saya pelajari di S1 dan S2. Itu sebabnya saya sangat yakin, pasti kamu sekolah community development. Saya bilang, thank you untuk komplimennya. Tapi terus terang, saya berdua sama istri cuma dipimpin sama hikmat Tuhan yang Tuhan taruh di kepala dan di hati kami melakukan dengan cuma-cuma, tanpa dibayar dan tanpa minta-minta. Akhirnya anak muda ini berkata, wow, berarti ketulusan merupakan pintu gerbang untuk Tuhan jatuhkan hikmat. Please, jangan punya hati yang buruk. Jadi saudara gak usah takut. Saudara gak punya pendidikan yang tinggi. Saudara gak usah takut gak punya posisi yang tinggi. Saudara gak usah takut gak punya pengalaman yang matang. Selama hatimu bersih, pikiranmu benar, Tuhan akan terus hujani dengan hikmat untuk membuat kamu terus naik.